Halo Busmania, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah lengkap salah satu perusahaan otobus paling ikonik di Pantura, Jawa Tengah, yaitu PO Bejeu. Bus yang identik dengan warna hitam ini memiliki perjalanan panjang, mulai dari usaha keluarga bermodal 3 unit bus, hingga menjadi salah satu operator akap ternama di Indonesia. Kita juga akan membahas siapa pendirinya, asal-usul nama Bejeu, perkembangan armadanya, fasilitas yang menjadi pelopor di masanya, hingga bagaimana perusahaan ini berkembang setelah wafatnya sang pendiri. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Nama Bejeu sudah sangat dikenal oleh para pecinta bus di Indonesia, khususnya di wilayah Pantura, Jawa Tengah. Armada yang didominasi warna hitam membuat masyarakat menjulukinya sebagai si hitam dari Jepara atau si hitam manis. Ciri khas tersebut membuat bus Bejeu sangat mudah dikenali di jalan raya. Julukan ini muncul sejak awal berdirinya perusahaan, ketika seluruh armada sengaja dicat hitam agar tampil berbeda dari perusahaan otobus lainnya. PO Bejeu merupakan nama dagang dari PT Bongkotan Jati Utama, sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 di Jepara, Jawa Tengah. Perusahaan ini didirikan oleh Muhammad Rofiuddin, putra dari pengusaha mebel dan kayu jati terkenal di Jepara, Tosin Rosyad, bersama anggota keluarganya. Nama Bejeu sendiri berasal dari singkatan BJU, yaitu Bongkotan Jati Utama. Huruf E ditambahkan agar lebih mudah diucapkan menjadi Bejeu. Selain itu, banyak masyarakat Jawa yang mengaitkan nama tersebut dengan kata bejo, yang berarti keberuntungan. Sebelum memasuki dunia transportasi, keluarga Rosyad lebih dahulu sukses di bidang bisnis kayu jati dan mebel. Berbekal pengalaman mengelola usaha, Muhammad Rofiuddin melihat peluang besar di sektor transportasi darat. Berawal dari kebutuhan menyewa bus wisata untuk masyarakat sekitar, beliau melihat bahwa bisnis transportasi memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Dari situlah muncul ide untuk membeli armada bus sendiri. Modal awal Bejeu sangat sederhana. Muhammad Rofiuddin membeli 3 unit bus bekas hasil lelang yang kemudian digunakan untuk melayani perjalanan wisata dan bus sewa. Pada masa itu belum ada trayek reguler. Seluruh armada hanya digunakan untuk kebutuhan karter dan pariwisata. Namun pelayanan yang baik membuat nama Bejeu mulai dikenal masyarakat Jepara dan sekitarnya. Keunikan lain dari Bejeu adalah sejak awal perusahaan ini benar-benar dikelola sebagai usaha keluarga. Hampir seluruh anggota keluarga besar Tosin Rosyad memiliki tugas masing-masing. Muhammad Rofiuddin memimpin perusahaan, Hanif Mukorobin dan Nur Fazin membantu manajemen, Yusuf Helmi menangani pengadaan armada, sedangkan Muhammad Iqbal bersama anggota keluarga lainnya mengatur operasional perusahaan. Sistem kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu fondasi kuat perkembangan Bejeu hingga sekarang. Tonggak penting terjadi pada tahun 2007 ketika Bejeu resmi memasuki bisnis akap atau antar kota antar provinsi. Trayek pertamanya menghubungkan Jepara menuju Jakarta dengan tujuan Terminal Pulau Gadung. Rute tersebut langsung mendapat sambutan positif karena saat itu masyarakat Jepara membutuhkan transportasi langsung menuju ibu kota dengan pelayanan yang nyaman. Kesuksesan trayek pertama membuat Bejeu terus berkembang. Rute diperluas menuju Bandung, Bogor, Tangerang, Merak, Cilegon, Semarang, Purwodadi, Pati, Blora, Rembang hingga Bali. Selain layanan akap, Bejeu juga membuka layanan shuttle Jepara-Yogyakarta yang masih beroperasi hingga sekarang. Perluasan trayek ini menjadikan Bejeu sebagai salah satu penguasa jalur Pantura bagian timur Jawa Tengah. Dalam hal armada, Bejeu dikenal tidak terpaku pada satu merek sasis. Perusahaan ini pernah menggunakan berbagai chassis seperti Hino, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, bahkan Golden Dragon pada beberapa periode. Fleksibilitas ini membuat Bejeu selalu mampu menghadirkan armada yang mengikuti perkembangan teknologi transportasi. Untuk urusan bodi bus, Bejeu juga bekerja sama dengan berbagai karoseri ternama Indonesia seperti Laksana, Adiputro, dan Tentrem. Banyak armada Bejeu menggunakan bodi jet bus, Legacy SR, hingga Scorpion X yang terkenal memiliki desain modern dan nyaman. Salah satu armada yang cukup dikenal adalah Hino RN285 dengan bodi Scorpion X dari Tentrem yang digunakan pada trayek Bali.
Salah satu alasan mengapa Bejo begitu disukai penumpang adalah fasilitasnya. Bahkan sejak sekitar tahun 2010, Bejo dikenal sebagai salah satu pelopor penyedia Wi-Fi gratis di jalur Muria. Di saat perusahaan lain belum menyediakan internet di dalam bus, Bejo sudah menghadirkannya sebagai layanan tambahan. Hal tersebut menjadi nilai lebih yang membuat banyak penumpang memilih Bejo. Selain Wi-Fi, Bejo juga terkenal menghadirkan berbagai fasilitas premium seperti USB charger, reclining seat, leg rest, LCD TV, mesin pembuat kopi, minuman teh gratis, snack, hingga makan gratis pada trayek tertentu. Untuk kelas VIP, fasilitas tersebut semakin lengkap sehingga memberikan kenyamanan lebih selama perjalanan jauh. Keberhasilan Bejo tidak hanya terlihat dari armadanya, tetapi juga dari komunitas penggemarnya. PO Bejo memiliki komunitas bernama Black Bus Community yang menjadi wadah komunikasi antara perusahaan dengan para pelanggan maupun busmania. Komunitas ini berkembang sangat pesat dan memiliki ratusan ribu anggota di Facebook. Selain menjadi tempat berbagi foto armada, komunitas ini juga menjadi media penyampaian kritik dan saran kepada perusahaan. Pada tanggal 22 Juni 2021, dunia transportasi Indonesia kehilangan sosok penting ketika Muhammad Rofiuddin wafat. Kepergian beliau menjadi duka besar bagi keluarga, karyawan, maupun para penggemar Bejo. Setelah itu kepemimpinan perusahaan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional. Di bawah kepemimpinannya, Bejo tetap mempertahankan identitas serta terus melakukan pengembangan armada dan pelayanan. Kini, lebih dari 2 dekade sejak berdiri, Bejo telah menjadi salah satu perusahaan otobus yang paling dikenal di Pulau Jawa. Identitas warna hitam, pelayanan premium, inovasi fasilitas, serta pengelolaan perusahaan yang berasal dari usaha keluarga, menjadikan Bejo memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat dan para busmania. Perjalanan dari 3 unit bus hasil lelang hingga menjadi perusahaan besar, membuktikan bahwa kerja keras, inovasi, dan pelayanan yang baik mampu membawa sebuah usaha berkembang pesat. Itulah sejarah lengkap perjalanan PO Bejo, perusahaan otobus asal Jepara yang berhasil berkembang dari usaha keluarga menjadi salah satu operator bus akap ternama di Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia transportasi Indonesia. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan sejarah, profil, serta fakta menarik seputar dunia bus Indonesia. Tulis juga di kolom komentar perusahaan otobus apa yang ingin kalian bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.